Selamat pagi, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi ini, saya mengajak saudara untuk kita belajar tentang biblikal, itu belajar tentang Alkitab. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun saudara berada, atau komisa, saya percaya saudara sehat selalu dan dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Nah, di dalam pembelajaran biblikal ini, itu belajar tentang Alkitab, saya mengambil tema yaitu proses perkembangan wahyu. Proses perkembangan wahyu. Nah, di dalam proses perkembangan wahyu ada beberapa hal yang akan kita bahas, yaitu wahyu umum dan wahyu khusus. Nah, jadi untuk waktu ini, nanti kalau mungkin waktunya tidak cukup, ya kita akan lanjutkan. Jadi saya merencanakan untuk pembahasan ini selama 30 menit ke depan. Nah, jadi nanti kalau waktunya ternyata harus sampai 30 dan masih banyak yang belum selesai dibahas tentang proses perkembangan wahyu ini, nanti kita akan lanjutkan ke pertemuan yang selanjutnya. Nah, jadi tema yang saya ambil pagi ini adalah proses perkembangan wahyu. Proses perkembangan wahyu. Nah, untuk memahami tentang proses perkembangan wahyu, mungkin terlebih dahulu kita akan membahas tentang wahyu, ya, artinya, definisinya seperti apa. Nah, wahyu atau revelation, wahyu atau revelation adalah sebuah penyataan atau penyingkapan dari Allah bagi manusia. Allah yang tak terbatas memberi bimbingan kepada manusia yang terbatas dengan menyatakan pendapatnya, baik yang menyangkut kehidupan sehari-hari maupun yang bersifat prinsip. Proses pewahyuan atau penyingkapan ini bagaikan sebuah proses membuka atau reveal, membuka pintu, membuka tutup, ya, bukan pintu, membuka tutup dari sesuatu agar terlihat jelas isinya. Jadi proses pewahyuan ialah sebuah proses penyingkapan hal-hal yang tertutup agar manusia dapat mengetahui hal-hal yang tertutup itu dengan jelas. Dalam kehidupan manusia, ia menghadapi berbagai ketidakpastian dan juga ada banyak keraguan yang sering kali muncul ketika manusia bertemu dengan masalah dan harus mengambil keputusan. Hal demikian biasanya mendorong manusia berusaha mendapatkan bimbingan dari pribadi supranatural. Karena adanya kebutuhan tersebut, maka muncullah orang-orang yang menyebut dirinya paranormal. Nah, paranormal ini mempromosikan diri sebagai orang yang sanggup mengetahui hal-hal yang akan datang atau memberi informasi khusus yang tidak bisa diketahui oleh manusia biasa atau manusia yang normal, jadi yang masih sehat, berpikir dengan jernih, ya, tidak sakit, normal, ya, masih sehat, manusia yang masih sehat, akal budinya masih sehat. Nah, sesungguhnya manusia harus menyadari bahwa hanya ada satu pribadi, ya. Jadi manusia harus menyadari
manusia itu harus menyadari bahwa hanya ada satu pribadi yang maha tahu. Satu pribadi yang maha tahu, yaitu Allah pencipta langit dan bumi. Malaikat. Nah, bagaimana dengan malaikat? Malaikat karena tidak mengalami kematian, ya, tahu segala sesuatu yang telah berlalu dan yang sedang terjadi sekarang. Malaikat tidak tahu hal-hal yang akan datang kecuali hal-hal itu telah dinubuatkan. Setan dan semua anak buahnya, ya, setan dan semua anak buahnya yang tadinya adalah malaikat, ya, juga memiliki kondisi yang sama dengan malaikat, yaitu hanya mengetahui hal-hal yang lalu dan yang sekarang. Itu setan, karena dia juga malaikat. Ada malaikat yang jatuh dalam dosa. Jadi dia dari kediamannya di surga, karena berontak terhadap Allah, maka dia menjadi setan, menjadi iblis, dan dia mencari pengikut. Nah, jadi siapa pengikutnya? Tentu sasarannya adalah gambar dan rupa Allah itu, yaitu manusia yang diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah itu. Nah, sedangkan manusia, ya, ini manusia. Tadi Allah, pribadi Allah yang maha kuasa, pencipta dan maha tahu. Malaikat dia cuma mengetahui yang pernah terjadi dan yang sekarang, yang dulu terjadi sekarang. Dan iblis juga karena dia malaikat, dia tahu apa yang terjadi, yang dulu terjadi dan sekarang dia tahu. Nah, bagaimana dengan manusia? Manusia karena umurnya sangat pendek, ya, umurnya sangat pendek, jadi dia hanya mengetahui hal-hal yang dialaminya, didengarnya, dilihatnya, serta dibaca dan dipelajarinya. Ini manusia. Jadi, dia pengetahuannya seperti itu. Nah, berarti ada potensi, ya, ada potensi manusia ini akan dibohongi oleh malaikat yang jahat, karena malaikat yang jahat ini menginginkan dirinya disembah. Setan itu adalah malaikat yang jatuh dalam dosa itu. Nah, hanya manusia yang potensi bisa menjadi pengikut dan menyembah dia. Nah, dan ini kita bisa melihat di salah satu contohnya, misalnya tindakan menanyakan sesuatu kepada setan itu adalah tindakan yang bodoh sebenarnya. Nah, itu sama dengan membiarkan dirinya dibohongi. Memang setan tahu lebih banyak dari manusia karena ia tidak mati, namun sama sekali tidak berarti ia tahu segala-galanya, karena setan tidak maha tahu. Yang maha tahu itu adalah Allah. Namun ketika dia mengetahui lebih dari manusia, itu sudah cukup baginya untuk mengelabui manusia. Nah, ini ada satu kesaksian seorang paranormal, katanya seorang paranormal, mantan paranormal, ya, yang telah bertobat, ya, dia bercerita kepada seseorang hamba Tuhan. Nah, dia sering membohongi pasiennya. Ini paranormal. Mereka datang ke ruang prakteknya mengantri untuk mengetahui nasib mereka, datang kepada paranormal ini. Pada saat seseorang mendapat giliran masuk, katanya, iblis yang dipeliharanya segera memberitahukan data-data orang tersebut. Misalnya nama kakeknya, tanggal lahirnya, bahkan di punggungnya ada tanda begitu, sejenis mungkin warna bercak hitam atau tompel, yang hanya diketahui oleh beberapa orang dekat saja. Pada saat orang tersebut masuk ke ruangan paranormal ini, ia langsung mengagetkan orang tersebut dengan mendemonstrasikan bahwa
ia tahu nama kakeknya atau tanggal lahirnya, dan bahkan tahu bahwa di punggungnya ada tanda atau semacam tompel begitu. Nah, orang tersebut menjadi kaget dan heran, ya. Jadi kaget dan heran dan takut sekali. Nah, kemudian ia baru menanyakan tentang apa yang akan ditanyakan orang itu. Selanjutnya ia hanya membohongi orang tersebut dan memberitahukannya dengan menafsirkan hal-hal yang akan terjadi setelah mendapatkan data-data yang diperlukan. Nah, orang itu akan meyakini segala sesuatu yang dikatakannya karena telah sangat terkesan dengan pertunjukan pertamanya. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tentu manusia yang bijaksana, berhikmat, yang memiliki akal sehat, manusia yang masih normal, tentunya dia lebih baik daripada paranormal. Karena paranormal ini orang yang berpikir di luar dari normal, itu orang yang suka berbohong tentunya. Nah, manusia yang bijaksana tidak rela dibohongi iblis, maupun manusia yang mencari nafkah dengan cara bohong itu. Manusia bijaksana akan berusaha mengetahui pendapat Allah yang Maha Tahu, karena hanya pendapat Allah yang Maha Tahu. Yang Maha Tahu itulah yang dapat menolong mereka ketika akal budi mereka sedang dalam membutuhkan, ya, pertolongan, atau dalam kondisi yang terdesak, atau tindakan yang buntu dan lain segalanya. Ingin hidup benar, tentu orang Kristen yang bijaksana dia mencari petunjuk Tuhan, tidak meminta petunjuk paranormal. Nah, jadi saudara yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus, tentu manusia berusaha mengetahui pendapat Allah. Itu adalah manusia yang percaya kepada Allah. Ya, mereka yang menganggap Allah tidak ada, tidak mungkin menanyakan sesuatu itu kepada Allah, ya, pendapatnya kepada Allah, atau masalahnya kepada Allah. Nah, jadi orang yang demikian, yang meminta pendapat di luar dari Allah, berarti mereka tidak mengakui ada Allah, tidak meyakini ada Allah. Nah, jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Allah menyediakan wahyu umum. Wahyu umum yaitu wahyu yang bersifat universal, artinya yang dapat diakses oleh setiap orang. Setiap orang ini adalah semua manusia yang bisa mengaksesnya, artinya mengetahuinya, bisa melihatnya, bisa mendapatkannya, bisa menikmatinya, itu melalui wahyu umum. Nah, tadi saya sudah katakan dalam proses tema kita hari ini adalah proses perkembangan wahyu. Jadi ada dua, yaitu wahyu umum dan wahyu khusus. Ya, untuk yang pertama ini adalah wahyu umum. Tadi kita sudah mengetahui definisi pengertian tentang wahyu. Ya, orang percaya yang berhikmat, ya, semestinya dia harus bertindak seperti apa ketika dia memiliki akal sehat, akal budi, supaya tidak dibohongi iblis. Tentu dia memakai akal budi dan akal sehatnya untuk menanyakan hal-hal yang berkenan mengenai kehidupannya kepada Allah. Jadi bukan kepada manusia, paranormal. Nah, jadi paranormal itu adalah manusia yang bisa mengetahui dengan mengetahui riwayat atau kehidupan orang lain dengan dibantu oleh iblis, malaikat atau setan, malaikat jatuh dalam dosa. Nah, wahyu umum, ya, orang Kristen sebenarnya sudah tahu
apa itu wahyu umum. Jadi wahyu umum itu Allah dalam menyatakan eksistensinya kepada manusia, yaitu memakai alat eksternal. Yang Allah pakai ialah alat ciptaan dan perjalanan sejarah manusia. Nah, ini yaitu yang disebut alat eksternal, yaitu alam ciptaan dan perjalanan sejarah umat manusia. Nah, sedangkan satu alat internal, tadi eksternal, satu lagi alat internal, yaitu Allah masuk ke dalam diri manusia, ialah hati nurani. Dalam diri manusia ialah hati nurani, melalui hati nurani atau conscience. Dengan hati nurani yang mengakui adanya pribadi agung yang mulia. Pribadi agung yang mulia yang biasanya dimintakan pertolongannya setelah manusia kehabisan akal, dan ditambah dengan alam ciptaan yang indah dan teratur, serta perjalanan sejarah manusia yang terlihat jelas ada campur tangan Allah. Jelas ada campur tangan Allah dalam kehidupan manusia. Maka diharapkan agar manusia dapat mengarahkan pandangannya kepada Allah. Nah, yang pertama dari wahyu umum ini adalah kita bisa melihat, ya, yang pertama adalah melalui alam ciptaan, alam ciptaan manusia, yaitu eksistensinya melalui alam ciptaannya, eksistensi Allah dalam penyataannya melalui wahyu yang sifatnya eksternal dinyatakan di dalam alam ciptaannya, ya. Jadi kalau kita berada di satu tempat wisata, pantai, gunung yang indah, pantai yang indah, itu mestinya kita berpikir bahwa ini alam tidak mampu kita pahami dengan kekuatan pikiran manusia dan hati manusia, karena itu di luar kemampuan kita. Kok bisa seindah itu, sedahsyat itu? Nah, berarti kita harus percaya ada satu pribadi yang menciptakannya. Nah, inilah yang disebut dengan wahyu umum. Ya, wahyu umum pertama ialah alam semesta ciptaan Allah. Kalau kita membaca di dalam Roma, ya, di dalam Roma pasal 1 ayat 19, ya, Roma pasal 1 ayat 19 sampai 20. Saya bacakan buat saudara biar kita melihat firman Tuhan. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya, nampak dalam pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Jadi melalui karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga tidak ada manusia pun yang semestinya menolak bahwa semua alam ciptaan dan semua ciptaan di muka bumi ini yang manusia tidak bisa menjelaskannya, itu sebenarnya
sudah ada di pikiran manusia mengetahui bahwa Allah itu ada, yang menciptakan segala sesuatu. Nah, jadi saudara yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jadi wahyu umum ini adalah satu alat yang sangat baik bagi Allah jika manusia itu mau memakai akal budinya untuk memahami bahwa Allah itu ada. Dalam buktinya adalah adanya alam yang indah. Itu bukti bahwa Allah itu ada, eksistensinya itu ada. Paulus menyatakan bahwa sesungguhnya manusia tidak dapat berdalih atas ketidaktahuannya tentang Allah, sebab dari ciptaan Allah telah sedemikian nyata bahwa Allah lah penciptanya. Bahkan adanya manusia yang berakal budi sudah cukup untuk menyimpulkan bahwa ia diciptakan oleh pribadi yang berakal budi. Nah, orang-orang berdosa, jadi orang-orang berdosa yang memusuhi Allah, sengaja membangun teori bahwa alam semesta ini jadi melalui sebuah proses evolusi. Mereka mengatakan bahwa sebelum proses evolusi dimulai, terlebih dahulu terjadi sebuah ledakan yang mereka sebut ledakan besar, yaitu Big Bang. Jadi planet bumi yang kita diami ini adalah planet yang beruntung, yang kebetulan berada pada jarak yang tepat terhadap matahari, sehingga temperaturnya memungkinkan adanya kehidupan. Nah, mereka menyadari bahwa kalau bumi kita sedikit lebih dekat kepada matahari, maka kita akan hangus. Dan kalau sedikit lebih jauh, maka kita akan beku. Nah, mereka mengatakan bahwa setelah peristiwa Big Bang itu satu ledakan yang besar, itu mulailah proses evolusi yang berawal dari makhluk bersel satu. Mereka tidak menyaksikan proses evolusi bahkan sejak manusia mencatat sejarah kehidupan manusia yang telah memakan waktu ribuan tahun. Manusia tidak menemukan adanya tanda-tanda proses evolusi. Misalnya monyet 3000 tahun yang lalu tetap sama dengan monyet hari ini. Itu artinya tidak ada monyet yang 70 atau 80% menjadi manusia. Atau katak yang muncul ke dalam kehidupan melalui telur dan berudu sejak 3000 tahun atau 4000 tahun atau sejak manusia dicipta, sejak penciptaan katak muncul ke dalam kehidupan melalui telur dan berudu sejak 3000 tahun yang lalu sampai hari ini tetap sama, tetap katak begitu. Jadi tidak ada katak berubah jadi lama-lama jadi manusia atau monyet jadi monyet baik tiba-tiba lama-lama menjadi manusia. Itu evolusi, teori evolusi. Itu tetap sekarang ya, monyet tetap monyet, ya katak tetap katak, tidak ada terjadi evolusi. Nah, jadi dengan akal sehat dapat disimpulkan bahwa teori evolusi itu hanya sebuah teori spekulasi pengetahuan, scientific speculation. Nah, teori Big Bang adalah scientific speculation. Nah, teori Big Bang dan proses evolusi yang mengikutinya itu hanyalah sebuah teori spekulasi, bukan fakta. Nah, ini menurut Dr. W.A. Criswell dalam bukunya Great Doctrine of the Bible menjelaskan bahwa alam semesta yang indah dan sempurna ini sesungguhnya diciptakan oleh pribadi sempurna, pribadi yang
memiliki super intelijen, ya. Satu pribadi yang memiliki super intelijen. Bagaimanakah mungkin 26 huruf dari A sampai Z kalau digunting dalam jumlah yang banyak, kalau diledakkan, bisakah perlahan-lahan berevolusi menjadi sebuah buku? Ya. Bagaimanakah mungkin kalau simbol-simbol not, ya, simbol-simbol not angka itu, not musik yang not angka, ya, not digunting dalam jumlah yang banyak, kemudian diledakkan akan berevolusi menjadi sebuah lagu yang sangat indah. Nah, merdu, bagaimana mungkin, ya, angka 0 sampai 9 dan seterusnya digunting dalam jumlah yang banyak dan kemudian akan perlahan-lahan berevolusi menjadi perhitungan akuntansi yang sangat rumit. Siapakah yang lebih menggunakan akal sehat? Orang yang percaya kepada Allah yang menciptakan alam semesta, atau mereka yang mengatakan bahwa bumi ini jadi karena evolusi. Nah, Dr. Criswell mengatakan bahwa orang percaya bahwa alam semesta ini jadi melalui teori evolusi yang didahului dengan Big Bang, itu sama bodohnya dengan orang yang percaya bahwa huruf A sampai Z digunting dalam jumlah yang banyak dan kemudian diledakkan menjadi ledakan yang besar, maksudnya, maka akan menjadi buku. Nah, itu tidak mungkin dan mustahil. Buku-buku yang ada di toko buku itu eksis melalui pengolahan intelijensi manusia, kemampuan manusia, ya, atau 26 huruf yang ada. Lagu-lagu yang merdu itu bisa mengalun bukan hasil sebuah ledakan atau satu evolusi, tetapi itu merupakan hasil karya intelijensi manusia. Ya, ini contohnya, artinya, nah, kita tahu intelijensi manusia itu, akal budi manusia, otaknya manusia itu kan diciptakan oleh Allah, bukan malaikat yang menciptakannya. Nah, jadi saudara yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini adalah satu bukti orang Kristen melalui firman Tuhan. Tadi kita sudah baca bahwa di dalam Roma pasal 1 ayat 19-20 itu adalah membuktikan bahwa itu ada Allah, ada satu intelijensi Allah yang luar biasa yang menciptakan bumi ini, bahkan menciptakan segala sesuatu termasuk manusia yang adalah gambar dan rupanya. Nah, jadi saudara yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, misalnya ada contoh lain lagi, alam semesta ini jadi karena ada pribadi yang memiliki super intelijensi yang menciptakan dari tidak ada menjadi ada, ya. Nah, kemudian ia memadukan 103 unsur kimia menjadi alam semesta yang indah. Ia menciptakan natrium, ya, dan klorida serta memadukannya menjadi garam. Nah, ia menciptakan unsur hidrogen dan oksigen dan kemudian memadukannya menjadi air H2O. Alam semesta yang dapat diakses, ya, setiap manusia dengan pikiran yang dimiliki oleh manusia. Tadi dalam Roma pasal 1 ayat 20. Itu karena universal memberitahukan kepada manusia bahwa ada pencipta yang perlu dikenal dan disembah oleh manusia. Nah, jadi saudara yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ya, ini saya sudah sampai kepada alam ciptaan manusia, kemudian perjalanan sejarah umat manusia. Perjalanan sejarah umat manusia ini ada aspek lain Allah
yang dipakai sebagai wahyu umum ialah perjalanan sejarah manusia jauh sebelumnya. Ya, ada kerajaan Romawi, Allah telah memperlihatkan kepada Nebukadnezar melalui patung yang dilihatnya dalam mimpi bahwa akan ada kerajaan yang digambarkan dengan emas perak. Nah, jadi saudara yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, karena waktu kita sudah selesai, sudah 30 menit bersama dengan saudara. Tentunya untuk pemahaman ini saya ingin membuka pikiran hati kita sebagai orang percaya untuk mengetahui tentang kebenaran Alkitab. Nah, ini sangat diinginkan oleh Allah agar manusia tidak gampang menerima hal-hal pengajaran yang di luar dari perintah atau kehendak Allah sesuai dengan firman-Nya. Nah, untuk hari ini saya akan tutup sampai di sini. Nanti untuk selanjutnya kita akan bahas melalui waktu kesempatan yang baik. Nah, kita akan lanjutkan. Nah, kita sudah membahas tentang proses perkembangan wahyu dilihat dari sudut pandang Alkitab, dan kita sudah membahas tentang apa itu wahyu. Kemudian di dalam wahyu ini Allah menyatakan eksistensinya melalui wahyu umum dan wahyu khusus, dan kita sudah membahas wahyu umum, dan sedikit lagi nanti di dalam pertemuan berikutnya kita menyelesaikan sampai dengan wahyu umum. Nah, jadi saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, untuk pembahasan ini saya akhiri di sini. Semoga saudara-saudara tetap dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus, selalu sehat, dan jangan lupa hidup sehat, menjaga kesehatan, menjaga kondisi agar kita bisa beraktivitas dengan baik. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memimpin saudara. Amin.